Baik, kita lanjutkan ya. Tadi prolog ya. Kemudian kita lanjutkan tipe berbunga ya, atau tipe bunga majemuk. Jadi secara garis besar ada dua tipe. Yang pertama itu adalah tak berbatas ya, dan yang kedua adalah berbatas. Nah, saya akan jelaskan dulu. Yang pertama adalah yang tipe bunga majemuk tak berbatas ya. Nama lainnya adalah inflorescentia racemosa atau centripetala. Ya. Jadi ada beberapa ciri khas di sini ya, yang kita bisa lihat ketika kita memiliki bunga majemuk. Ya. Yang pertama adalah ibu tangkai dapat tumbuh terus. Ya, ibu tangkai ya, tadi sudah saya jelaskan bagian-bagiannya. Ya. Ibu tangkai di sini, ini kan ibu tangkai bunga yang dimaksud. Ya. Ini tumbuh terus menerus ini, ya tumbuh terus. Sehingga ketika ibu tangkai bunga itu tumbuh terus, maka bunganya ya di sepanjang ibu tangkai itu akan muncul terus gitu ya. Nah ini contoh ilustrasinya bisa dilihat di situ bagian kanan ini ya. Kemudian ibu tangkai tersebut bisa bercabang atau tidak. Makanya ya untuk bunga majemuk tak berbatas ini nanti akan dibagi menjadi dua garis besar atau dua bagian besar juga, yang itu dasarnya adalah ada tidaknya ya. Ada tidaknya cabang pada ibu tangkai bunga itu ya, nanti kita akan lihat bersama. Kemudian ciri khas berikutnya atau karakteristik yang dimiliki yaitu mempunyai susunan bunga akropetal. Akropetal itu semakin muda ya bunganya, maka semakin dekat di ujung ibu tangkai. Ujung ibu tangkai di mana? Ya di sini, di atas. Ya. Makin ke atas, ya. Makin ke atas, bunganya makin muda. Karena apa? Karena yang muncul duluan adalah yang paling dekat dengan pangkal ibu tangkai bunga. Ya gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian ciri khas berikutnya, ini terkait mekarnya bunga. Bunga mekar itu dari bawah ke atas. Ya. Jadi yang bawah ini mekar duluan, yang atas mungkin masih kuncup, gitu ya. Nah itu ciri khas dari bunga majemuk tak berbatas. Ciri khas yang sering kita temui, yang kita sering bisa amati ya. Gitu. Nah ini contohnya, contoh dari bunga majemuk tak berbatas adalah kembang merah dan juga mangga. Jadi Caesalpinia pulserrima dan Mangifera indica ini termasuk salah satu atau salah dua contoh dari bunga majemuk yang tak berbatas. Kita lihat di slide berikutnya. Nah, tadi kan saya sudah menjelaskan ya bahwa bunga majemuk tak berbatas itu dibagi menjadi dua golongan besar lagi, ya, yaitu berdasarkan ada tidaknya cabang pada ibu tangkai bunga. Nah, kita akan lebih detailnya ya berdasarkan ini juga ya, karena masing-masing tipe itu tidak sama berdasarkan ada tidaknya cabang ini. Kita bahas dulu ya bunga majemuk tak berbatas yang di situ ibu tangkainya tidak bercabang, jadi lurus, tidak ada cabang di ibu tangkai bunganya, dan itu ada 8 macam atau 8 tipe lah yang kita bisa pelajari. Yang pertama ya, kita bisa lihat tipe tandan. Nah, dasarnya ini nanti yang paling sering muncul, tadi sudah saya informasikan sebelumnya di video sebelumnya, yang paling sering muncul adalah pedicellus dan pedicellus kan gitu ya. Jadi ibu tangkai bunga dan tangkai bunga itu sendiri. Ya, itu ini ada kesalahan ketik di sini. Itu. Jadi kapan
kita bisa bilang, oh ternyata ini bunga majemuk tipe tandan ketika ada pedunculus di situ, ada ibu tangkai bunga. Kemudian ada pedicel, nah, ada tangkai bunga yang mendukung sekuntum bunga. Nah itu kita bisa menyimpulkan, oh ini ternyata adalah tipe tandan. Kita bisa lihat contoh-contohnya saja biar jelas gitu ya. Bunga merak, ya, bunga merak itu contoh tipe tandan. Bunga majemuk, ya memang ini kan rangkaian bunga, ini bukan bunga tunggal lagi, majemuk. Kita lihat ciri yang tadi, yang pertama mekar kan bagian bawah di sini, ya kemudian yang atas masih kucuk-kucuk dan seterusnya, ya itu. Jadi di sini ada ibu tangkai, ya ada tangkai gitu ya. Nah itu kita bisa menggolongkan kepada tipe tanda. Kita lihat yang kedua, nah tipe bulir. Nah tipe bulir ini bisa kita temui di bunga jarong, ya, atau nama lainnya adalah spika. Mungkin ada yang bilang spike gitu ya, spikelet gitu ya. Jadi macam-macam ya, nama-nama itu ada sinonimnya. Nah, ciri khasnya ada apa? Ciri khasnya ada pedunculus, tapi tidak tampak pedicel. Nah, seakan-akan bunga itu langsung nempel di ibu tangkai gitu ya. Ini kita bisa lihat di sini. Ya, skematisnya kan bisa kita lihat di sini. Kalau bunga jarongnya sendiri kita bisa lihat, sehingga bunganya itu nempel gitu ya, seakan-akan nempel. Karena tidak dijumpai tangkai bunga di sini. Yang ada hanyalah ibu tangkai bunga. Gitu ya. Seperti itu. Kemudian ada tipe untai atau amentum, juga sama ciri khasnya ya, ciri khasnya sama, tapi mungkin kalau kita bisa lihat ini, perbedaannya adalah dari ininya ya, apa, dari penampakannya kan seperti untayan gitu ya. Amentum ini kita bisa temukan di bunga sirih, kita bisa lihat di situ kan tidak ditemukan yang namanya pedicel, tidak tampak pedicelnya, yang tampak itu tangkai atau pedunculus gitu ya. Nah, seperti itu. Namun di sini tambahan untuk bunga sirih itu adalah tiap kuntum membawa satu jenis kelamin. Gitu. Ya. Kita lanjut lagi di tongkol atau spadik. Nah ini agak khas ya, yang sering kita temui pada jagung. Ya. Pada jagung atau zeamais kita bisa temui ini. Tipe bunga tongkol. Nah ciri khasnya apa? Pedunculusnya membesar, jadi ibu tangkainya itu membesar, menggelembung. Ya. Kemudian bunga-bunganya yang merah ini ya berada di sekitar itu, ya, berada di sekitar itu, mengelilingi lah ya di semua, hampir di semua bagian kan kita bisa lihat seperti itu. Oke. Dan ini juga kita bisa temui ya, bentuk-bentuk tongkol itu kita bisa temui di kelompok Amorphophallus, golongan apa ya, Amorphophallus ini kan yang paling terkenal kan bunga bangkai ya. Itu kita bisa lihat di slide berikutnya, ada satu slide penjelasan terkait dengan kelompok Amorphophallus ini, sangat variasi sekali ya, kita bisa lihat. Nah ini, jadi ini semuanya adalah bunga tongkol ini, bunga tipe tongkol ya. Menggelembung semua ini ya, kan ciri khasnya pedunculus menggelembung ya, ibu tangkai bunganya menggelembung gitu kan, menggelembung semua ya, sehingga tidak bisa ini dimasukkan, walaupun mirip dengan untai tapi tidak bisa dimasukkan ke untai karena ada penggelembungan di situ kan, menggelembung. Kita bisa lihat di sini. Ini macam-macam saya tambahkan ya, kalau di PPT sebelumnya tidak selengkap ini ya, makanya kemarin saya hapus semua untuk diupdate gitu. Kita bisa lihat di situ. Di ini bunga bangkai yang tadi saya sebutkan ya. Ada bunga bangkai, bunga acung, bunga aroid, bunga porang. Nah, porang yang sangat sekarang terkenal ya kan, jenis ini, jadi bunganya seperti ini. Menarik sebenarnya untuk dipelajari ya, bunga-bunga jenis bunga tongkol pada kelompok Amorphophallus ini.
itu. Kemudian ini yang lain nih, suwak itu masuk di sini juga, golongan Amorphophallus. Kemudian walur dan seterusnya ya. Nah, kemudian informasi tambahan ya untuk kelompok Amorphophallus ini adalah bunga betina di bagian atas, bunga jantan di bagian bawah, dan kadangkala terdapat bunga yang mantul gitu ya. Ini kita bisa lihat di ini ya, di apa namanya, di gambar ini ya. Jadi bagian bunganya itu yang ini ya. Ini bagian bunga. Ini bagian bunganya, kemudian biasanya ada semacam pelindung gitu. Tadi mungkin ada di atas tadi sempat disebutkan ya, pelindung. Itu kita lanjutkan saja tadi sampai D, yang sekarang ada E, FGH ya. Yang E adalah bunga contoh tipe lainnya atau tipe lainnya yang ada pada bunga majemuk tak berbatas dan ibu tangkai tidak bercabang gitu ya. Dan kita bisa lihat di sini bunga payung ya, dari namanya saja sudah kelihatan ya, payung atau ambela ini. Ini skematisnya, ini contoh bunganya dan bisa ditemui pada tanaman kapas ya, tipe payung ini. Kemudian tipe cawan ya, karena bentuknya memang seperti cawan. Jadi sebenarnya tipe-tipe itu melihat morfologi ya, yang kita bisa analogkan dengan keadaan sekitar kita. Ini seperti payung ya, kita buat nama aja tipe payung gitu, tipe bunga cawan, karena memang bentuknya seperti cawan. Kita bisa temui ini, temui ya. Kalau tipe payung itu yang membuat ciri khas seperti payung itu kan dari ujung ibu tangkai mengeluarkan cabang-cabang yang sama panjang. Jadi ibu tangkai ya, tapi ada cabang-cabang tangkai bunganya itu yang sama panjang sehingga akhirnya membentuk seperti payung. Ya, seperti itu. Sama juga bunga cawan. Nah, apa yang menyebabkan bunga tersebut mirip dengan cawan gitu ya? Nah, ini kita bisa jelaskan. Ibu tangkainya melebar dan merata. Sehingga karena pelebaran dan merata tersebut, maka bentuknya seperti cawan. Kita bisa lihat di bunga matahari, kenikir gitu ya, bandotan, ya. Itu kita bisa lihat ya, bentuk-bentuk yang menyerupai cawan gitu ya. Kenikir ini banyak apa ya, sayuran untuk lalapan kenikir ya, dan mudah tumbuh lah, mudah tumbuh, bahkan kadang tumbuh sendiri kan gitu. Nah, oke. Kemudian bunga bongkol. Bunga bongkol ini menyerupai cawan, mirip dengan tipe cawan ya, tapi tidak ada daun-daun pembalut di situ. Kalau bunga matahari kan ada daun-daun pembalut di bawahnya gitu ya. Nah, seperti itu. Ini juga. Tapi kalau bongkol itu tidak ada. Ya. Dan ciri khasnya yang ditemui ya, itu adalah ujung ibu tangkai membengkak biasanya. Nah, ini bisa kita temui di golongan mimosa ya, seperti putri malu, lamtoro, dan seterusnya. Itu tipenya adalah bongkol ya. Kemudian yang terakhir itu adalah bunga priuk, karena bentuknya seperti priuk gitu ya, yang kita bisa temui di buah tin, golongannya ficus ya. Mungkin ini juga dipraktikumkan mungkin ya, contohnya yang bunga priuk itu ada di ficus-ficusan. Di sini juga juga dikeluih ya, golongannya Artocarpus itu dan nangka ya. Jadi yang menjadi ciri khas bunga priuk ini adalah ujung ibu tangkainya menambal dan bersaging dan bentuknya seperti ganda gitu ya. Itu. Nah, itu aja yang menjadi ciri khas beberapa tipe. Jadi ini saya rangkum aja ya, inti-intinya yang menjadi pembeda gitu ya. Itu tadi yang apa? Yang
ibu tangkai bunganya tidak bercabang. Nah, kita lanjut saja sekarang. Nah, ya kan? Jadi tadi kan bunga bunga majemuk tak berbatas dibagi dua. Satu secara garis besar lah ya. Satu, ibu tangkai tidak bercabang, dan yang kedua ibu tangkai bercabang. Ibu tangkai tidak bercabang tadi ada 8 tipe ya. Nah, sekarang ibu tangkai yang bercabang ada berapa tipe? Kita lihat. Kita lihat ada 5 tipe. Nah, ini lebih rumit lagi karena ibu tangkainya banyak cabang atau bercabang-cabang. Nah, kita bisa temui, kita bisa lihat. Yang pertama adalah tipe malai atau panicula. Ya. Tipe malai. Ya. Panicle, yang itu ya. Ibu tangkainya mengadakan percabangan secara monopodial. Jadi ibu tangkainya bercabang dan bercabang lagi, nah, gitu ya. Jadi bisa dilihat atau disamakan dengan suatu pandan majemuk. Nah, contoh yang bisa kita temui pada mangga, pagoda, mungkin tadi sudah saya informasikan di video yang pertama ya, panicle ya kan, padi gitu ya, dan seterusnya. Kemudian malai rata. Nah, kalau tadi hanya malai saja, kalau ini malai rata. Ya. Sama, ibu tangkai mengadakan percabangan dan seterusnya. Dan yang menjadi ciri khas ini seakan-akan terletak pada bidang datar dan sedikit melengkung. Ini contohnya di bunga soka. Ya. Kita bisa temui. Ya, malai rata, bunga soka. Ya. Itu kita bisa lihat di situ iksora. Kayaknya ini juga dipraktikumkan. Jadi ini bisa jadi bekal lah ya, bekal agar lebih mudah memahami nanti ketika praktikum. Kemudian tipe berikutnya ya, yang ibu bunga tangkainya mengadakan percabangan ya. Itu ada bunga majemuk, bunga payung majemuk atau Umbella komposit di situ ya. Jadi seperti payung ya, tapi banyak gitu ya. Seperti payung tapi banyak gitu majemuk. Nah, ini bisa kita lihat pada bunga wortel. Mungkin yang di daerah pedesaan atau daerah pertanian yang di situ tempat untuk menanam wortel sering menemui ini, dan ada sih kita bisa lihat. Berikutnya adalah tongkol majemuk ya. Nah, bisa kita lihat ya, tongkol majemuk, ibu tangkai bercabang lagi, dan susunannya seperti tongkol ini. Contohnya adalah pada kelapa, kemudian palem dan seterusnya ya. Pinang itu memiliki tipe bunga tongkol tapi tongkol majemuk ya. Dan yang terakhir adalah tipe bunga bulir. Nah, tipe bunga bulir majemuk maksud saya ya. Bulir majemuk ini bisa kita temui ya dengan morfologi ya, dengan morfologi bunga bercabang, masing-masing cabang mendukung bunga dengan susunan seperti bulir. Ini kita bisa temui di bunga jagung tapi yang jantan ya. Kalau tadi yang saya jelaskan di tipe sebelumnya itu kan bunga jagung betina, kalau sekarang bunga jagung yang jantan ya. Karena kita bisa yang lihat jagung itu kan bunganya beda ya, bunga jantan betinanya beda walaupun berada dalam satu tanaman gitu ya, kita bisa temui itu. Makanya di lapangan dibantu penyerbukannya agar sempurna gitu ya. Kalau pakai angin aja kayaknya para petani merasa kurang cukup gitu ya, kalau hanya pakai penyerbukan secara dengan memanfaatkan angin gitu ya. Maaf ada oke, itu tadi penjelasannya terkait dengan bunga majemuk ya, tak berbatas ya, baik yang ibu tangkainya
tidak bercabang ataupun ibu tangkainya bercabang. Ini akan saya lanjutkan di tipe pembungaan yang bunga majemuk berbatas, tapi saya stop di sini saja ya, biar filenya tidak terlalu banyak ya. Saya akan lanjutkan di video yang ketiga terkait penjelasan tipe bunga majemuk yang berbatas. Ya. Oke, saya stop dulu di sini.